berdasarkan apa yang sudah Sampaikan. diklarifikasi, uh, kita tahu bahwa kesalahan itu dibuat oleh si anak Ya, berdasarkan klarifikasi klarifikasi di video yang beredar ya. sudah beredar, Ya, seperti itu. Tetapi menurut saya, uh, kita seharusnya melakukan upaya untuk sedemikian rupa melindungi anak ini anak ini. dalam permasalahan ini. Salam jumpa lagi sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada. Pada momen yang penuh dengan kegelisahan, kecemasan, keributan yang ada di kepala kita masing-masing. Pada momen ini, momen yang ingin saya bagikan ke teman-teman dengan narasumber yang akan kita bincangkan sebentar. Melihat situasi yang terjadi di akhir ini khususnya Kabupaten tercinta Nagekeo, di mana momen menuju 17 tahunnya, ada hal yang mengundang saya dan kru Tuki Api untuk mendiskusikan tentang satu hal ini. Karena hal ini fatal dan berpengaruh untuk masyarakat kita ke depan, khususnya para pencinta sepak bola Nagekeo. Kejadian baru-baru ini memicu banyak perbenturan ide baik di media sosial, khususnya di Facebook. Ada hal yang didiskusikan di sana. Kami melihat hal ini perlu kita diskusikan bersama. Kami tidak punya kepentingan, tetapi kami punya kepedulian tentang sepak bola yang baik, khususnya di Nagekeo. Kita harus punya visi yang jelas tentang sepak bola. Walaupun budaya kita, walaupun lingkungan kita belum seutuhnya mensupport tentang olahraga yang satu ini. Tapi pada kenyataannya dengan sepak bola banyak hal yang bisa kita ambil di sana. Oleh karena itu teman-teman, pada momen ini kami mengajak salah satu ya alumni, ya kami boleh katakan alumni sepak bola aktif dulu, Guru Jenjona. Dia akan bercerita banyak hal ya yang bisa kita gali tentang keadaan kita akhir ini. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita ini dengan tepukan tangan sedikit. Selamat malam Om Guru Jen. Ya, kami harus undang lagi ke podcast Tuki Api yang kedua kalinya. Masih dengan tema yang sama tentang sepak bola. Ya, kalau omong sepak bola ini menarik sebenarnya. Karena tidak pernah berakhir. Kecuali di lapangan 2 kali 45 menit, selesai. Dan habis di situ. Tapi untuk membicarakan sepak bola ini harus lebih dari waktu itu. Bukan hanya sebatas 2 kali 45 menit. Om Jen, silakan berbicara panjang lebar tentang satu hal ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri sedikit. Saya Jen Jona, salah satu pendidik di lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Bowai. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fian bahwa ini kesempatan kedua saya diberi kesempatan untuk menyapa penikmat Tuki Api. Baik, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan tadi oleh Om Fian bahwa berbicara soal sepak bola itu tidak hanya 2 kali 45 menit, karena ada banyak muatan yang sesungguhnya itu positif di dalam sepak bola itu sendiri. Itu mungkin hal pertama yang saya sampaikan. Baik, memang saat ini kita sedang ada di situasi yang cukup kacau balau di persepak bolaan Nagekeo, dan ini yang mungkin akan kita diskusi bersama, merefleksi apa yang sedang terjadi. Ya, Pak Fian, mungkin itu yang saya sampaikan dulu. Oke, langsung ya tiba-tiba Om Jen langsung bilang keadaan kita sedang kacau balau. Dan saya yakin pendengar setia Tuki Api dimanapun Anda berada penasaran kacau balau yang kenapa. Ayo Om Jen, silahkan. Baik, memang kita sebagai orang-orang muda yang aktif bermedia sosial, berbagai informasi jelas. Sebenarnya tidak perlu kita sampaikan, semua orang mengetahui ada banyak hal yang sedang terjadi, terutama terkait dengan tim kesayangan kita Persena yang sedang
terlibat di kompetisi Suratin di Kabupaten Ngada. Jadi jelas bahwa ada banyak hal yang menjadi permasalahan yang perlu kita berpikir mencari solusi terbaik dari itu, sehingga berdampak pada perkembangan sepak bola kita ke masa depan. Oke, Om Gurujen, sama sih punya rasa penasaran dengan persoalan yang menimpa Persinen Nagikio di Suratin Cup kali ini. Ya, rasa penasaran saya itu, saya masih ingin bertanya ke Om Jen ini. Ketika Om Jen masih pemain bola aktif dari usia-usia remaja, dari SMA ya Om Jen, dari SMA sudah terlibat dalam turnamen, ya dalam sepak bola aktif. Jadi apakah dalam diri Om Jen ini hanya ingin bermain bola saja, tidak memikirkan risiko, atau berusaha menghalalkan segala cara agar bisa bermain bola? Baik, tentu pertanyaan ini ada kaitan dengan permasalahan. Ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa ketika ada di usia-usia produktif sebagai seorang pemain bola, apalagi di level remaja dengan motivasi yang sangat kuat untuk bermain bola, sudah jelas kita melakukan banyak hal untuk bisa bermain bola, melakukan banyak hal. Tentunya kalau pengalaman saya, hal-hal positif yang kita lakukan, misalnya kita punya motivasi tinggi untuk berlatih, kemudian bergabung di tim-tim yang ada dengan motivasi yang sangat tinggi untuk terus bermain, walaupun di masa kami itu kompetisinya sangat minim. Kaitannya dengan permasalahan ini, kita sudah ketahui sama-sama bahwa klarifikasi sudah dilakukan oleh anak kita bersama, melakukan klarifikasi. Berdasarkan apa yang sudah diklarifikasi, kita tahu bahwa kesalahan itu dibuat oleh si anak berdasarkan klarifikasi. Di video yang sudah beredar seperti itu. Tetapi menurut saya kita seharusnya melakukan upaya untuk sedemikian rupa melindungi anak ini dalam permasalahan ini. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa, mungkin kita bisa melakukan klarifikasi, walaupun hal itu dilakukan oleh, seandainya benar-benar dilakukan oleh si anak, klarifikasi bisa dilakukan oleh pihak manajemen. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai masyarakat pencinta bola, sedemikian rupa kita menghentikan pembicaraan-pembicaraan yang terlalu memojokkan si anak ini. Kemudian yang berikut, hal yang dilakukan salah, yang sudah salah ini menimbulkan berbagai asumsi. Setiap orang di media sosial dengan asumsi masing-masing. Ada yang menuduh bahwa ini manajemen, ada yang benar ini si anak, atau ini serangan dari si A, serangan dari si B. Asumsi yang berkembang, yang tentu saja bukan sebuah fakta, hanya asumsi pribadi. Asumsi-asumsi yang berkembang ini harus kita bisa hentikan. Kenapa? Karena dampak semua itu ada pada psikologi dari anak ini. Jadi hemat saya bahwa semua permasalahan yang sedang terjadi ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini pelanduk yang mati di tengah-tengah. Artinya kalau sudah terjadi seperti itu, janganlah kita terlalu terus-menerus mengorbankan anak-anak dalam proses ini. Mungkin itu, Pak Fian. Oke, baik. Dengan melihat kejadian Om, ini persoalan ini nih, siapa yang sebenarnya harus berperan penting untuk segera meredam persoalan ini? Ya. Baik. Kalau dari situasi saat ini, harusnya itu pengurus itu berjiwa besar untuk meredam. Karena anak ini ada di bawah naungan pengurus yang melibatkan anak dalam kompetisi Suratin. Ya. Situasi seperti ini kita tidak bisa berpikir lagi untuk kita tidak boleh malu, karena memang kita sudah malu. Jadi kita harus ambil langkah untuk meredam situasi ini.
sehingga tidak jadi perbincangan lagi di media sosial maupun di masyarakat. Kemudian sebagai pengurus, kemudian pencinta bola semua, kita jangan memfokuskan diri lagi pada masalah. Jangan terus, karena itu berdampaknya pada anak dan persepak bolaan Nagekeo. Jadi kita mulai secara perlahan, kita tinggalkan, kita berpikir untuk ke depan nanti seperti apa Persena Nagekeo. Oke. Memang akhirnya menjadi rumit ya. Akhirnya menjadi rumit kita berbicara tentang menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Kita mau mencari kambing hitamnya siapa ya untuk persoalan ini. Dan kita tidak mau persoalan ini berkembang dan mengkerdilkan sepak bola Nagekeo itu sendiri. Nah, kita mau ada jalan keluar yang harus kita tempuh untuk bisa mengatasi persoalan ini dan tidak terulang lagi di turnamen-turnamen selanjutnya.